Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 16 Januari 2024 bertepatan dengan 3 dari bulan Rajab 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari pembahasan Dhawabitul Jarhi wa Ta'dil, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada masih pembahasan ta'arud aqwal fi jarhi wa ta'dil. Terjadi ikhtilaf tentang permasalahan al-jarh wa ta'dil, dan khilaf dari pelajaran yang lalu adalah dari imam-imam ahli jarh wa ta'dil kepada seorang rawi. Maka telah kita contohkan dengan Syarik ibn Abdullah An-Nakhai Al-Qadi misalnya, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama siapa yang mensikohkannya, siapa yang memujinya. Namun di sana ada ucapan para ulama yang mencela, dan mencelaknya di sini kembali kepada hafalannya. Maksudnya jarah mufassar. Maka jarah mufassar lebih didahulukan daripada yang mentausik mubham. Maka dari yang menyebutkan jarah mufassar adalah Abu Ali Saleh ibnu Muhammad, di mana dia menyebutkan Syarik asalnya adalah saduq, walamma waliyal qada itaraba hifdhuhu wa kila ma yuhtaju ilaihi fil hadis alladhi yuhtaju bihi. Bahwa dia asalnya saduq, hadisnya pas-pasan, namun saat dia menjadi seorang hakim, tidak murajaah, sibuk dengan urusan hukum pidana di pengadilan, maka tidak murajaah dengan baik dan benar, akhirnya didhaifkan hadisnya. Maka ini lebih didahulukan daripada ucapan ulama yang menyebutkannya siqah. Seperti Ibnu Sa'ad mengatakan kana Syarik siqah ma'mun. Dan begitu pun contoh Ismail ibni Abdullah ibni Abi Uwais. Maka sebagian ulama menyebutkan saduq, hasanul hadis. Namun dari para ucapan jarah ulama yang mufassar, yang kembali kepada hafalannya, mengatakan seperti Ibnu Ma'in, dhaiful aql laisa bidzak. Akalnya dhaif, tidak begitu kuat. Dan berkata juga Abu Hatim, kana mughaffalan, bahwa dia dulu mughaffal, akalnya itu tidak kuat untuk menghafal hadis. Maka didhaifkan oleh para ulama, dan ini lebih didahulukan dari yang mentausiknya. Ini dari pembahasan pelajaran yang lalu tentang permasalahan jika terjadi ikhtilaf pada satu rawi yang sumbernya dari para ulama ahli jarhi wa ta'dil, maka mana yang didahulukan, mana yang dirajihkan? Maka masuk kepada kaidah al-jarh mufassar aula min jalbi, al-jarh al-mufassar aula min tautsik mubham. Bahwa jarah dari para ulama yang mufassar, yang mentafsirkan, maksudnya kembali kepada al-adalah ataupun dhabt, ini lebih didahulukan dari hanya sekedar pujian biasa. Dan sekarang kita masuk kepada permasalahan yang baru. Apa itu? Terjadi ikhtilaf dari ucapan kepada rawi antara sahih dengan dhaifnya ataupun hasanul hadis. Namun masdaruhu min imamin wahid. Maksudnya seorang ahlu jarhi wa ta'dil, dia di beberapa majelis menyebutkan tentang rawi yang satu ini, namun berbeda-beda.
dari murid-muridnya yang dia nukilkan berbeda ucapannya. Nah, di sini bagaimana cara mentarjih, dan di sini waqi' terjadi. Yang namanya juga penjarah dan pentakdil seorang manusia yang dia berijtihad. Mungkin bisa jadi di tahun sekarang dia mendhaifkan. Kemudian setelah datang beberapa tahun dia taraja bahwa dia rawi yang thiqah, bukan rawi yang dhaif. Maka seperti ini keadaan. Maka permasalahan khilaf di kalangan para ulama, terutama dari sumber yang satu, itu kebanyakan bagi mereka orang-orang yang banyak fatwanya tentang jarh wa ta'dil. Seperti siapa? Pertama, Yahya ibnu Ma'in. Yahya ibnu Ma'in dari para ulama ahli jarh wa ta'dil, dia yang paling banyak ucapannya. Bisa jadi dalam satu rawi dia mengucapkan 4 pendapat. Dengan lafaz-lafaz tentunya yang berbeda-beda. Itu kadang-kadang seperti itu. Dan yang kedua seperti Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad juga banyak ucapannya di jarh wa ta'dil, diriwayatkan dari anaknya Abdullah, diriwayatkan dari yang lainnya. Maka kadang-kadang berbeda. Inilah permasalahan yang akan kita bahas. Maka kita masuk kepada kitab di halaman 43. Wa amma idza ta'aradal jarhu wa ta'dilu as-sadiran min imamin wahidin falidzalika halatan huma al-halatul ula. Maka jika terjadi perbedaan jarh wa ta'dil kepada seorang rawi, namun semua perbedaan ini kembali kepada imam yang satu. Seperti tadi Imam Ibnu Ma'in, muridnya banyak, ditanya tentang seorang rawi. Maka kadang dia mendhaifkan, kadang dia mensiqahkan, kadang dia mengatakan saduq la ba'sa bihi. Maka mana yang rajih? Seperti itu. Maka disebutkan keadaannya di sini dalam 2 perkara. Al-halatul ula, perkara yang pertama, an yatabayyana taghyiru ijtihadil imam fil hukmi ala dalika rawi fal amalu hina idin ala al mutaakhir min qawlihi. Jika diketahui dari imam tersebut mana ucapan yang terakhir, dan maknanya di sini ucapan terakhir dia taraja dari ucapan yang pertama misalnya. Maka di sini ketahui mana yang dirajihkan. Ucapan terakhir, ucapan yang terdahulu mansukh. Karena keadaan rawi ini berubah. Ibnu Ma'in melihat tadinya dia dhaif, atau kebalikannya, tadinya dia thiqah. Setelah berjalan 5 tahun, maka rawi ini semakin rusak hafalannya. Dan diperiksa kembali di tahun terakhir, ternyata memang hafalannya rusak, akhirnya didhaifkan. Maka ucapan yang akhir pendhaifan ini yang diambil. Dan misal yang lain, rawi yang tadinya dhaif, maka didhaifkan oleh Ibnu Ma'in. Kemudian setelah selang beberapa tahun, ternyata Ibnu Ma'in yuhsinudzon, dia berhusnudzon kepada rawi ini bahwa rawi ini adalah rawi yang thiqah ternyata, ataupun saduq hasanul hadis. Maka dari dhaif berpindah kepada thiqah, dan seterusnya. Perbedaan-perbedaan seperti ini tadi disebutkan kembali kepada 2 hal. Hal yang pertama, diketahui oleh seluruh ahli hadis dari 2 ucapan yang berbeda ini bahwa imam tersebut mengambil ijtihad yang terakhir, maka ini yang diambil. Untuk contohnya disebutkan wa min dalika qaul Abbas Ad-Duri fi tarjimati Thawab Ibnu Utbah. Seperti ucapan Imam Ibnu Ma'in, dan Ibnu Ma'in muridnya banyak, di antaranya Abbas Ad-Duri. Berbicara Ibnu Ma'in atas Thawab Ibnu Utbah, maka meriwayatkan Abbas Ad-Duri, sami'tu Yahya yaqul syaikhun sidqun.
bahwa dia memujinya, syaikhun sidqun. Fa in kuntu katabtu an Abi Zakaria Yahya ibnu Ma'in fihi syai'an. Maka dulu aku pernah menulis juga dari dia bahwa Yahya ibnu Ma'in mencelaknya. Fihi syai'an maknanya mencelaknya. Annahu dhaif, bahwa dia dhaif. Faqad raja'a Abu Zakaria wa hadal qaul al-akhir min qaulihi. Maka di sini contohnya Abbas Ad-Duri dari murid Ibnu Ma'in yang paling kuat, maka dia menulis tentang rawi Sawab Ibnu Utbah. Ada dua pendapat. Dia menulis bahwa Yahya ibnu Ma'in memujinya, syaikhun sidqun. Maka lafaz seperti ini bisa dikatakan dia saduq hasanul hadis. Namun dia juga menulis di akhir bahwa Yahya ibnu Ma'in mendhaifkan. Maka ucapan Imam Ibnu Ma'in terjadi ikhtilaf. Pertama syaikhun sidqun, yang kedua fihi syai' dhaif. Dan Abbas Ad-Duri di sini merajihkan qaul al-akhir. Kenapa? Karena diketahui. Ini dia hal yang pertama. An yatabayyana taghayyar al-ijtihad. Jika memang diketahui bagaimana perubahan ijtihad ini. Maka kita rujuk kepada aplikasi tentang rawi yang bernama Sawab Ibnu Utbah di sini. Maka kita rujuk kepada ucapan Yahya Ibnu Ma'in. Diriwayatkan oleh Abbas Ad-Duri dari Yahya Ibnu Ma'in, syaikhun saduq. Di dalam kitab Syaikhun Sidqun. Maka kita juga tadi baca jadi aneh. Maka diriwayat syaikhun saduq. Yang benar syaikhun saduq. Maka ini ucapan dari Yahya Ibnu Ma'in yang diriwayatkan oleh Abbas Ad-Duri. Hukumnya syaikhun saduq, berarti saduq hasanul hadis. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ma'in, Sawab Ibnu Utbah thiqah. Dari Yahya Ibnu Ma'in. Kalau tadi saduq, sekarang thiqah. Dan juga dari riwayat Ishaq Ibnu Mansur dari Ibnu Ma'in thiqah. Maka di sini mana yang rajih? Yang rajih seperti tadi ucapan Abbas Ad-Duri, fa in kuntu katabtu an Abi Zakaria Yahya ibni Ma'in fihi syai'an bihi annahu dhaif faqad raja'a Abu Zakaria wa hadha huwal qaul al-akhir min qaulihi. Maka di sini disimpulkan oleh Abbas Ad-Duri bahwa ucapan yang benar tentang Sawab bahwa dia adalah rawi yang dhaif. Maka oleh sebab itu diriwayatkan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razian menukilkan keduanya, Abu Hatim murid Yahya Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah murid Yahya Ibnu Ma'in, menukilkan dari Yahya Ibnu Ma'in bahwa Ibnu Ma'in mengatakan thiqah fa ankaru jami'an dalika. Maknanya angkara Abu Hatim dan Abu Zur'ah dari pentausikannya. Maka di sini yang memandang tentang kedoifan dia bukan hanya riwayat Abbas Ad-Duri, tetapi Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Dan untuk mengecek perkara seperti ini, selalu
kita juga melihat aqwal jarh wa ta'dil para ulama yang lainnya. Maka apa yang dikatakan oleh para ulama yang lainnya, apakah sikoh seperti diucapkan oleh Yahya ibnu Ma'in, atau dia itu di akhirnya menjadi turun imma dhaif, imma hasan. Maka dilihat ucapan ulama tentang Sawab Ibnu Utbah ini. Maka telah datang ucapan dari Abu Daud tentang Sawab Ibnu Utbah, laisa bihi ba's. Dia bukan sikoh, tetapi turun kepada Hasan. Dan begitupun Imam Ibnu Adi, dia memeriksa dari hadis-hadis Sawab bahwa dari dua hadis ada yang berkesendirian. Maka dia mengatakan wala yulhiqhu bihadain dha'f. Ini bisa jadi dengan berkesendiriannya dua hadis ini dia dijatuhkan. Dan begitupun Al-Hakim menyebutkan hadis yang berkesendirian padanya, maka dijatuhkan hadisnya dikarenakan hadis ini.